materi tembang Macopat, tapi masih pakai konvensional. Tidak pakai digitalisasi sama sekali. Loh, tembang Macopat emang bisa didigitalisasi? Saya Lia Juliana Dewi, guru bahasa Jawa SMA Negeri 1 Ponorogo, dan ini karya inovasi saya di Aegis 2026. Kebayang nggak sih, aplikasi yang biasa kita pakai buat nonton video joget-joget, ternyata bisa dipakai buat nyelamatin puisi kuno yang umurnya udah ratusan tahun. Nah, hari ini kita bakal lihat sebuah kisah luar biasa tentang gimana sebuah ponsel pintar jadi pahlawan buat tradisi kuno Jawa. Kedengarannya emang mustahil ya, gimana caranya video singkat bisa jadi penjaga warisan budaya yang usianya setengah milenium. Oke, sebelum kita bahas solusinya yang super kreatif itu, kita perlu paham dulu nih masalahnya. Kenapa sih seni yang indah ini kok bisa sampai hampir punah? Nah, ini dia intinya, Macapat. Ini tuh bukan sekedar lagu biasa ya, ini adalah puisi tradisional Jawa yang dinyanyikan, dan aturannya ketat banget. Ada yang namanya laras atau sistem melodinya, dan titi laras alias notasi musiknya. Isinya tuh dalam banget, penuh nasihat hidup. Tapi ya gitu, buat anak-anak sekarang, semua aturan itu rasanya ribet dan jadul. Disinilah kita lihat ada clash antara dua dunia. Di satu sisi, cara belajar yang lama, yang kebanyakan cuma teks, ngebosenin, dan dianggap susah. Di sisi lain, ada generasi digital yang dunianya itu visual, interaktif, dan serba cepat. Jadi, ngajarin Macapat pakai cara lama ke mereka itu ibaratnya kayak nyoba muter kaset di Spotify. Jelas nggak bakal nyambung. Kerennya, beliau ini ngelihat celah ini bukan sebagai masalah, tapi justru sebagai kesempatan. Dan ini dia, ide briliannya. Model Macapat Digital Performance. Intinya itu simple, tapi ngena banget. Daripada ngelawar media sosial kayak TikTok dan nganggap itu gangguan, kenapa nggak kita rangkul aja? Tujuannya itu bukan cuma yang penting hafal loh. Coba lihat deh, poin-poinnya. Bukan cuma ningkatin skill, tapi juga pakai alat yang mereka udah akrab banget, kayak TikTok. Dan yang paling penting, menumbuhkan rasa bangga. Jadi ini bukan soal maksa mereka belajar hal kuno, tapi ngasih mereka panggung buat jadi kreator dan duta budaya mereka sendiri di zaman sekarang. Oke, idenya keren. Terus gimana praktiknya di kelas? Nah, kita bakal lihat gimana rencana 1 minggu ini bisa menyulap siswa yang tadinya cuma dengerin jadi performer digital yang percaya diri. Nah, lokasi eksperimennya itu di sini, di SMA 1 Ponorogo. Jadi ini beneran terjadi di kelas, dengan murid-murid kelas 12. Lihat deh timeline-nya, ini nunjukin banget betapa cerdas pendekatannya. Jadi murid-murid nggak langsung disuruh, oke, bikin TikTok. Nggak gitu. Ada tahapannya. Mulai dari hari Senin, pengenalan dulu. Selasa dan Rabu, baru demo dan latihan bareng-bareng. Mereka belajar baca notasi serambahan dan melodi titi laras. Nah, pas hari Kamis, baru deh mereka mulai latihan sendiri dan berkreasi. Puncaknya di hari Jumat, karya mereka diupload ke Padlet, semacam mading online, biar bisa dilihat dan dikomentari teman-temannya. Kelihatan kan alurnya? Dari teori ke praktik, dari kelas ke dunia maya, semua cuma dalam 5 hari. Nah, sekarang pertanyaan paling penting. Idenya bagus, pelaksanaannya juga keren, tapi berhasil nggak? Dan gimana cara ngukurnya? Ternyata penilaiannya itu nggak cuma asal suka atau nggak suka loh. Ada rubrik yang detail banget. Mereka nggak cuma nilai ketepatan titi laras atau akurasi nadanya aja, tapi juga hal-hal kayak kelancaran nembang, seberapa mulus penampilannya, dan yang paling penting, ekspresi dan penghayatan. Jadi benar-benar perpaduan antara skill teknis dan penjiwaan. Dan semua skor ini bukan cuma jadi catatan biasa. Semuanya diolah jadi data pakai rumus sederhana. Jadi ada bukti angka yang jelas buat tunjukin hasilnya, bukan cuma perasaan aja. Terus hasilnya gimana? Wow, lihat aja grafiknya. Bedanya jauh banget. Batang yang kiri itu nilai rata-rata mereka sebelum program. Sekarang bandingin sama yang kanan, setelah seminggu. Peningkatannya drastis banget. Kesimpulannya jelas banget, murid-murid ini nggak cuma jadi jago nembang Macapat, tapi yang lebih penting lagi, mereka jadi lebih ngeh dan lebih menghargai keindahan dan nilai budaya di balik lagu-lagu itu. Pelajaran besarnya adalah, model ini tuh lebih dari sekedar cara ngajar nyanyi. Ini semacam blueprint atau cetak biru buat gimana caranya kita bisa menjaga tradisi di masa depan. Ini bukti nyata kalau teknologi itu nggak harus jadi musuh budaya. Teknologi bisa jadi teman terbaik kita. Bisa bikin belajar jadi asyik, menumbuhkan kreativitas, dan yang pasti, menjaga warisan budaya kita buat generasi berikutnya.